Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, jelang libur Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, tentunya mobilitas masyarakat akan semakin melonjak dan banyak titik krusial yang harus dipastikan aman, layak, dan terkendali. Maka dari itu kita akan membahasnya hari ini bagaimana upaya dari pemerintah untuk mengatasi lonjakan daripada mobilitas dari masyarakat. Dan saat ini sudah bersama saya narasumber Bapak Zulmardi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2A Gorontalo. Dan Bapak, kita akan membahas soal bagaimana kira-kira mobilitas masyarakat jelang Natal tahun baru ini. Tapi pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu kepada saudara yang ada di rumah, sebenarnya BPTD itu apa, serta tugas dan kewenangannya apa? Baik, terima kasih Mbak Sari. Pertama tentunya kami jelaskan bahwa BPTD atau singkatan dari Balai Pengelola Transportasi Darat ini adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dan sebagai UPT Ditjen Perhubungan Darat awalnya terbentuk tahun 2017. Nah, tugasnya adalah antara lain menyelenggarakan transportasi yang berbasis jalan raya. Ya. Kita mewujudkan itu ada, atau jalan raya tadi adalah fungsi LLAJ. Kita punya dua unit pelayanan, shuttle namanya, dua terminal tipe A. Tipe A itu adalah tempat berangkat dan tibanya bis akap antar kota, antar provinsi. Yang kedua, tugas di bidang LLAJ adalah menyelenggarakan unit penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB, ya, jembatan timbang istilahnya. Itu adalah untuk sebagai fungsi pengawasan, ya, di jalan raya terhadap kendaraan dipastikan tidak merusak terhadap prasarana jalan. Ya. Yang kedua adalah tugas di bidang berbasis perairan, ya. Jadi sebagai kelanjutan dari jalan raya yang terputus oleh adanya perairan, itu ada penyeberangan. Nah, itu makanya dia berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya. Kita punya melaksanakan angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Marisa. Itu melayani kalau dari Gorontalo itu ke Pagimana, Sulawesi Tengah, dan ke pulau-pulau di Teluk Tomini. Jadi ada kalau Gorontalo ke Pagimana itu sifat lintasnya ada komersil, ya. Ke pulau-pulau yang ada di Teluk Tomini sampai ke Ampana itu layanannya adalah perintis yang operasionalnya mendapat subsidi dari APBN. Berarti bukan hanya perjalanan darat dalam artian jalan raya, tapi juga sampai ke perairan juga. Tapi sejauh ini bagaimana kesiapan dari BPTD dalam menghadapi lonjakan arus mudik pada Nataru tahun ini? Ya, dalam periode Nataru tahun ini tentunya kalau dari data yang ada kita prediksi ada kenaikan, ya, untuk penumpang sekitar 4%, untuk kendaraannya yang bergerak adalah sekitar 9%. Nah, antisipasi yang dilakukan tentunya selain kita menyiapkan rencana operasi, kita siapkan personil dan memastikan infrastruktur yang ada siap menghadapi Nataru, ya. Jadi kita menyiapkan 4 posko, ya. 4 posko di Terminal Dugengi, Terminal Isimu, dan di kedua pelabuhan penyeberangan. Nah, tentunya selain persiapan internal, kita juga di daerah melakukan koordinasi dengan para stakeholder, ya. Apakah itu aparat keamanan, ya, dan juga tentunya pemerintah daerah dan asosiasi penyelenggara angkutan. Tadi Bapak sempat bilang bahwa salah satu persiapannya adalah operasi dan juga kesiapan personil. Mungkin bisa dijelaskan operasi itu sendiri dan kesiapan personil mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, jadi posko itu di tempat merupakan simpul-simpul yang diperkirakan terjadinya pergerakan penumpang dan kendaraan. Nah, tentunya kita menyiapkan kalau di
angkutan jalan raya, pola operasinya adalah jadwal ya, timetable ya. Ya. Jadi berapa bis yang berangkat satu hari, tentunya sesuai dengan demand dan supply ya. Untuk di pelabuhan penyeberangan kita antisipasi dengan penetapan jadwal kapal penyeberangan, sehingga masyarakat bisa tahu dengan jadwal yang pasti kapan mereka harus persiapan ke pelabuhan, dan tentunya buat penjemput juga kita informasikan bahwa kapan kapal akan tiba. Tapi sejauh ini armada apa yang paling banyak digunakan dan tujuan yang paling banyak dikunjungi itu di mana, Pak? Ya. Di tahun ini. Untuk tujuannya tentunya mungkin ya, karena Natal itu adalah perayaan keagamaan Nasrani ya. Jadi pergerakan penumpang itu adalah ke tujuan Sulawesi Utara ya, Manado. Ya. Dan karena geografis Gorontalo ada di Trans Sulawesi di tengah-tengah. Jadi trayek yang dominan itu adalah dari Bitung, Palu, Bitung, Makassar, tapi dia via Gorontalo. Makanya kita kalau dia tidak transit di terminal, rata-rata di terminal Isimu ya, dan juga tentunya kalau ada penumpang berangkatnya juga ada dari terminal Dugingi. Tapi bagaimana kemudian lonjakan dari arus mudik pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tentunya BPTD sendiri telah melakukan semacam prediksi, dan mungkin tahun ini apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa prediksi kita berdasarkan data itu ada kenaikan penumpang sekitar 4%. 4%. Dan itu dengan armada yang ada ya, tanpa menambah trip maupun kendaraan yang dioperasikan, dari kondisi normal reguler itu kapasitas tersedia dengan kenaikan 4% itu masih mampu kita layani. Oke, dan juga seperti apa gambaran dari pengamanan penumpang atau pemudik yang menggunakan layanan transportasi darat dan pelabuhan penyeberangan, Pak? Karena kita ketahui bersama bahwa keselamatan itu juga merupakan hal yang sangat krusial dan penting. Ya, jadi memang sesuai tupoksi BPTD ya, tentunya memastikan bahwa keselamatan dan kelancaran maupun pelayanan terhadap penumpang itu kita utamakan. Jadi jauh hari sebelum periode angkutan Lebaran itu berlaku untuk seluruh Indonesia, karena himbauannya diperintah dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, kita melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan dari kendaraan umum yang akan dioperasikan itu dalam bentuk mengadakan ramcek ya. Ramcek itu memeriksa kelaikan teknis dari kendaraan yang akan dioperasikan melayani periode Nataru. Dan untuk penyeberangan sesuai dengan tupoksi kami ya, kami melakukan juga pemeriksaan pelayanan ya. Jadi ada standar pelayanan minimal untuk kapal-kapal penyeberangan. Berarti memang semuanya telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari armadanya, maksudnya kesiapan armadanya, kemudian juga keselamatan dari penumpang. Dan mungkin setelah ini kita akan bahas soal strategi apa yang bisa dilakukan oleh BPTD ketika menghadapi hal-hal yang di luar dari prediksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV independen terpercaya dengan saya Puspasari dan masih dengan narasumber Pak Zulmardi, Kepala BPTD kelas 2 Gorontalo. Dan tadi kita juga sudah bahas tentang sebenarnya apa itu BPTD, apa tugas dan kewenangannya, juga bagaimana kesiapan sejauh ini BPTD terhadap transportasi melalui arus mudik yang digunakan oleh masyarakat di Natal dan Tahun Baru 2025-2026 ini. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas soal bagaimana upaya dan strategi dari BPTD dalam menghadapi lonjakan pemudik nanti. Karena biasanya kalau sekarang-sekarang mungkin belum terlalu terasa ya Pak biasanya. Tapi kalau sudah tanggal akhir bulan biasanya itu lonjakannya luar biasa. Ya. Jadi memang
antisipasi tentu tetap kita lakukan ya dengan kesiagaan petugas maupun pengawasan terhadap rencana operasi yang kita susun ya. Dan sebetulnya sejalan juga tema penyelenggaraan Nataru sekarang ini adalah hadirkan kebaikan, kuatkan harapan. Nah, ini sejalan dengan itu tentunya kita melaksanakan betul-betul apa yang sudah kita susun dalam rencana operasi, itu yang akan kita terapkan, dan tentunya supaya itu berjalan dengan baik, pengawasan terhadap hal-hal yang bila terdapat deviasi dari apa yang direncanakan, kita sudah bisa antisipasi lebih awal. Tapi selain daripada pengawasan armada atau juga alat transportasi yang tadi disebutkan, tentunya juga ada pengawasan terhadap sopir, misalnya terkait jam kerja, kemudian kelayakan fisik dan antisipasi kelelahan, dan itu bisa berpotensi terhadap keselamatan penumpang juga. Ya, sebetulnya kaitan dengan pelayanan, keamanan, kenyamanan terhadap penumpang itu sudah ada aturan yang mengaturnya dalam peraturan Dirjen Perhubungan Darat. Bahkan dalam realisasinya setiap perusahaan angkutan umum itu wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan, termasuk dalam SMK itu adalah sistem manajemen keselamatan tadi, perhatian terhadap kru ya, supir ya, di mana antara lain diatur bahwa dalam setiap perjalanan jauh itu selain supir harus ada supir cadangan. Terus perjalanan maksimal itu 8 jam ya, itu harus istirahat. Nah, terus ini juga selain itu, selain perjalanan jarak jauh, mungkin Nataru ini juga ada beberapa perjalanan wisata. Nah, ini ada juga aturan di kami, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kerjasama dengan Pemda atau spot-spot tempat wisata menghimbau supaya menyediakan tempat istirahat untuk supir. Jadi di periode-periode yang lalu itu mungkin kita lihat supir itu istirahat seadanya di kendaraannya atau tidak selayaknya. Nah, ini beberapa tahun belakangan itu ada himbauan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap tempat-tempat wisata itu supaya menyediakan tempat istirahat yang layak untuk kru, sehingga dalam perjalanannya keselamatan bisa terjamin, karena banyak kejadian ya memang tadi itu supir ini terlalu terporsir ya, terus ada fatigue secara fisik, sehingga itu berbahaya terhadap dia menjalankan tugasnya. Berarti bukan hanya tentang arus mudik dan juga arus balik, tapi juga ketika ada masyarakat yang melakukan perjalanan wisata, biasanya ingin melakukan weekend atau hari libur di tempat wisata untuk bersenang-senang begitu. Dan mungkin selanjutnya seperti apa pengamanan maupun layanan dilakukan? Kan tadi Bapak sempat bilang ada titik-titik sarana transportasi dan ada posko-posko. Nah, di posko-posko itu sendiri apa sebenarnya layanan yang ada begitu Pak? Ya, sebetulnya di luar selain periode Nataru, sebetulnya kami sudah punya SOP ya terhadap para petugas kita di terminal ya, di lapangan ya, termasuk sebetulnya terkait dengan kelaikan kendaraan itu tidak hanya ramcek sebelum periode Lebaran. Setiap kendaraan yang masuk di terminal, mungkin kalau bisa diperhatikan sebelum kendaraan itu berangkat, itu penguji kita itu melakukan pemeriksaan hal-hal yang bisa dilakukan di tempat ya. Misalnya kondisi pengemudi, terus apakah wipernya kalau kondisi hujan berfungsi apa tidak, lampu pengereman itu memang di luar periode Nataru pun petugas kita di terminal melakukan itu. Jadi setiap bisa mau berangkat itu dipastikan sudah layak jalan gitu. Tapi bagaimana dengan misalnya ketika terjadi pemeriksaan kemudian ada satu hal yang tidak terpenuhi, misalnya ya wipernya yang rusak, apakah ada semacam permakluman atau bagaimana Pak? Ya, jadi ada klasifikasi terhadap kondisi yang untuk menjamin keselamatan penumpang ya. Pertama bahkan dari segi administrasi. Jadi administrasi
kita kan antar provinsi itu kita juga BPTD ini ada semua provinsi, itu pengawasannya di semua terminal tipe A. Ya, pertama tadi terkait dengan kartu pengawasan tadi, ya rute kemana dia saja, terus administrasi perizinnya itu kita teliti. Ya, dan sekarang kan online itu, ada aplikasinya Spionam namanya, itu bisa diakses terhadap perizinan bis yang antar kota, antar provinsi. Yang kedua terkait dengan kelaikan teknis kendaraan, fisik kendaraan sendiri, ya ini tentunya ada juga klasifikasinya, ya apakah itu yang material teknis yang terkait yang minor ya, kecil ya. Kalau wiper itu minor itu bisa langsung dia menggantinya. Ya, tapi kalau misalnya ada perbaikan yang berisiko berat, misalnya kaca depannya retak, itu biasanya kita minta ke perusahaan untuk mengganti dengan kendaraan lainnya. Dan memang sebetulnya armada yang tersedia di Provinsi Gorontalo ini sangat cukup ya. Jadi sebetulnya ada 56 unit bis ya dari 11 perusahaan. Sementara yang kita operasikan reguler itu 10 sampai 12 bis ya. Dan kalau periode Lebaran dan Nataru disiapkan sekitar tambahan 20%, jadi dari 15 tadi kita siagakan 20 bis. Dan juga sebagai tadi ya untuk antisipasi keselamatan tadi, kebetulan tahun ini kita menyelesaikan pembangunan unit penimbangan kendaraan motor yang baru di Marisa. Nah itu kita juga untuk tahun ini kita gunakan sambil penggunaannya nanti peresmiannya tahun depan untuk rest area. Jadi kita persilahkan juga apakah itu pemudik menggunakan kendaraan motor, karena itu di Trans Sulawesi ya. Jadi silakan menggunakan fasilitas yang ada di PPKB Marisa yang baru, termasuk untuk istirahat pemudik atau pejalan yang melakukan perjalanan antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Oke, artinya semua persiapan sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, dan tentunya kita semua pasti menginginkan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya itu merupakan perjalanan yang dapat memastikan keselamatan mereka sendiri. Dan mungkin setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana koordinasi tentunya dalam proses pengawasan ini sendiri ya. Tidak hanya BPTD sendiri, tapi juga mengaitkan instansi lainnya seperti mungkin kepolisian dalam hal pengamanan dan lain sebagainya. Dan mungkin juga harapan dari BPTD sendiri ke Bapak sebagai Kepala Balai, apa harapannya untuk libur Natal dan Tahun Baru tahun 2025-2026 ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo. Saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya dengan saya Puspasari dan dengan narasumber Bapak Zulmardi sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2A Gorontalo. Dan tadi kita juga sudah bahas tentang bagaimana kesiapan, kemudian bagaimana klasifikasi yang ditetapkan oleh BPTD sendiri soal kendaraan yang akan menjadi alat transportasi bagi masyarakat untuk arus mudik dan arus balik. Tadi Bapak sempat bilang ada klasifikasi, misalnya harus ada pemeriksaan ramcek seperti tadi yang Bapak bilang, kemudian ada klasifikasi minor, apa yang harus diganti dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat kebanyakan, ketika ada kendaraan yang dilakukan ramcek sesuai klasifikasi, bagaimana terhadap sopirnya Pak? Karena ada beberapa yang sering dilihat itu sopirnya sudah tua. Apakah itu tidak menimbulkan kekhawatiran soal keselamatan, karena biasanya orang sudah tua, matanya sudah rabun dan lain-lain? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa sekarang itu setiap operator kendaraan itu salah satunya selain memenuhi aspek administrasi harus menerapkan sistem manajemen keselamatan. Ya, itu disingkat dengan SMK. Itu tentunya ada evaluasi terhadap kendaraan itu, ya baik terhadap fisik kendaraannya maupun krunya. Ya. Nah ini terkait dengan personil kru, tadi kan seperti kami sampaikan bahwa untuk perjalanan jarak jauh itu di samping diatur
jam istirahatnya maksimal 8 jam, harus ada supir cadangan. Tadi terhadap Oke. disampaikan Mbak Sari ada kondisi mungkin usianya lanjut ya, Iya. tapi tentunya rekrutmen dari yang diadakan di perusahaan itu tentunya memenuhi standar manajemen keselamatan tadi ya. Dan tentunya kita harapkan adalah bahwa kru-kru yang ditugaskan baik supir maupun supir cadangan yang ditugaskan adalah dalam kondisi sehat dan bugar. Jadi tidak hanya sehat, harus bugar juga. Oke. Jadi bugar belum tentu juga sehat ya. Berarti kalaupun terlihat secara fisik mungkin sudah tua ya, tapi itu sudah melalui pemeriksaan terlebih dahulu dari BPTD sendiri dan kita tidak perlu khawatir begitu karena juga sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan bahwa setiap sopir itu harus punya supir cadangan. Ya. Nah, kemudian untuk pengamanan itu sendiri tentunya BPTD bukan hanya bekerja sendiri. Jadi bagaimana kira-kira koordinasi BPTD sendiri dengan pihak-pihak yang ikut mengawasi ini, misalnya pihak kepolisian dan lain sebagainya. Ya. Baik, mungkin sebelum itu saya tambahkan tadi terkait dengan supir ya. Itu di samping dia juga kondisinya sehat dan bugar, harus paham medan yang dia lalui. Oke. Ya, Apakah harus jadi, ada sertifikasi, Pak? ya seperti yang sampaikan teman-teman tadi, masing-masing operator itu sudah punya sistem manajemen keselamatan. Oke. Tentunya itu sudah termasuk. Mm-mm. Jadi seperti di tempat lain ya, alhamdulillah kalau di Gorontalo belum pernah. Jadi kecelakaan bis pariwisata itu di samping karena kondisi jalan ya, kondisi jalan ke tempat wisata itu mungkin naik turunnya atau geometrik jalannya nggak bagus, supirnya tidak paham medan yang dilalui karena kebetulan ya tadi itu supir cadangan yang bukan yang biasa melalui rute itu. Nah, mudah-mudahan kalau di Gorontalo itu kondisi jalan kita relatif baik ya. Nah, selanjutnya tadi kaitan dengan koordinasi kami tentunya dalam penyelenggaraan Nataru ini kita ada istilahnya posko terpadu. Terpadu itu melibatkan semua stakeholder yang terkait ya. Jadi tentunya terkait dengan aparat keamanan kita berkoordinasi dengan Polri ya. Kalau di pelabuhan penyeberangan itu, kalau di sini kita di terminal dengan Polsek setempat ya, Dungingi maupun di Isimu. Kalau di pelabuhan penyeberangan ada Polsek KP3. Jadi itu khusus untuk koordinasi keamanan di pelabuhan. Itu pun sudah kami antisipasi. Berarti memang semuanya dari proses pengecekan, administrasi, baik itu penumpang maupun sopir, keselamatan, kemudian sampai dengan pengawasan itu sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dari direktorat sendiri. Dan mungkin yang terakhir, sebagai kepala UPTD yang tentunya punya tanggung jawab yang besar terhadap tugas dan kewenangan yang sudah diberikan ini, apa imbauan dan harapan Bapak terkait dengan perjalanan arus mudik dan arus balik dari Nataru tahun 2025-2026 ini? Ya, mungkin sebagai penutup, pertama saya tentunya sampaikan di sini apresiasi koordinasi stakeholder di Gorontalo ini cukup bagus ya. Seperti saya sampaikan tadi, apakah aparat TNI Polri, asosiasi, jasa harja maupun di sub baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, harapan saya juga tentunya sebagai penutup di sini kita menghimbau ya masyarakat bisa merencanakan perjalanannya sesuai dengan waktu yang diinginkan, tapi jangan berbarengan ya, karena kemacetan atau antrian itu muncul karena orang berangkat pada waktu yang bersamaan. Nah, mungkin juga sudah ada himbauan pemerintah juga terkait dengan libur sekolah ya, dan juga terhadap adanya kalau di darat tidak ada diskon tiket ya, itu kan terkait supaya orang ini tidak bersamaan berangkatnya. Ya, jadi tentunya kita himbau adalah merencanakan perjalanannya yang jangan sampai sangat mendekati dengan hari H. Ya. Jadi dari jauh-jauh hari sudah merencanakan perjalanan. Yang kedua adalah tentunya dengan kondisi cuaca saat ini, ya kita tetap waspada ya, antisipasi kondisi cuaca, dan kami baik di angkutan jalan raya, khususnya di pelabuhan penyeberangan, itu selalu monitor berita cuaca dari BMKG. Dan selanjutnya juga kita harapkan supaya para pemudik atau pengguna kendaraan ya tetap memperhatikanlah aturan-aturan
lalu lintas yang berlaku, perhatikan rambu dan segala macamnya yang bisa menjamin keselamatan pemudik sendiri. Dan ada lagi catatan saya adalah himbauan kepada masyarakat, gunakanlah angkutan umum yang sebagai mestinya, maksudnya yang berizin ya. Ada kerawanan juga kalau demand meningkat, ini hukum ekonomi ya. Ada kendaraan-kendaraan yang swasta yang tidak berizin, tapi karena mungkin dengan medsos yang ada, tarifnya murah, masyarakat lebih memilih itu ya. Tapi tentunya tadi itu dari aspek keselamatan itu tidak terjamin ya. Dan kalau bukan angkutan umum yang resmi, bila terjadi apa-apa, itu tentunya jasa raja tidak bisa membayar asuransinya. Nah itu mungkin juga hal penting yang kami sampaikan. Jangan hanya memilih kendaraan tawaran mungkin di medsos yang murah ya, bisa dijemput ke rumah, tapi tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kita hindarilah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Saya rasa demikian. Iya, jadi menyambung juga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, tentunya kita semua berharap ya, bukan hanya Bapak Kepala BPTD, tapi kita semua, seluruh masyarakat juga berharap bahwa perjalanan dari masyarakat terkait arus mudik juga arus balik tetap berjalan sesuai sebagaimana mestinya, dan juga imbauan tadi oleh Bapak, segala lintas sektor sudah berkoordinasi masing-masing, bahkan ada yang mengadakan diskon, kemudian libur juga sudah ditetapkan. Itu semua semata-mata untuk menjamin keselamatan kita semua sebagai masyarakat yang melakukan perjalanan, baik itu arus mudik maupun arus balik, agar tetap terjamin keselamatannya dari tempat kita berada sampai dengan ketujuan. Dan terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita mengenai bagaimana persiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan sekian dari saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Gorontalo di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.